Ya, Anda kembali di Sido Morning Show. Pemirsa, rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur ini diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan dipicu oleh saksi salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang. Tidak dulu. Tidak, Mas. Mohon dihormati ya. Saya mohon dihormati. Saya menghormati. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari 3 kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan angka yang diterima, yang masuk ke salah satu calon di DPD RI, yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bangkalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang. Tetapi demi akuntabilitas bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di pleno sudah kami lakukan. Kalau penyandingan data itu yang ada di KPU Jatim itu Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo mengatakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Ya, namun Ganjar memastikan PD Perjuangan tengah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di parlemen nantinya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam acara Demos Festival yang hadir secara virtual. Menurut Ganjar, hak angket tidak akan berjalan mulus lantaran dia melihat dalam sidang paripurna setelah masa reses beberapa waktu lalu telah terjadi beberapa kali interupsi. Namun demikian, Ganjar mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan berbagai bukti mengungkap kecurangan pemilu 2024. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud MD menyebut naskah akademik hak angket telah disiap digulirkan ke DPR. Mahfud mengaku telah membaca naskah akademik hak angket tersebut yang berisi lebih dari 75 halaman. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Sebelumnya desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Hak angket pertama kali digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Saat ini kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Ya, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud ini terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Ya, Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan.
Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Ya pemirsa, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu rela antri demi mendapatkan sembako di Pasar Murah Aceh Utara Aceh. Pasar murah tersebut digelar untuk membantu penuhi kebutuhan sembako masyarakat jelang Ramadan. Ratusan warga rela mengantre berdesakan di lokasi Pasar Murah Aceh Utara Aceh. Dalam operasi Pasar Murah tersedia beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga telur ayam. Bahan pokok yang dijual telah mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah Aceh Utara mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per item. Namun di antara sejumlah bahan pokok yang tersedia itu, warga yang didominasi oleh ibu-ibu lebih banyak membeli beras dan telur ayam. Karena saat ini harga bahan pokok tersebut sedang melonjak di pasaran. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku terbantu dengan pasar murah. Nur Hayati berharap pasar murah ini sering digelar pemerintah untuk membantu masyarakat penghasilan rendah. Kan dapat 10.000 kami sekilo. Ya alhamdulillah banyak, cuman jangan dikit-dikit. Kalau dikit sering, jangan setahun sekali. Kalau bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali. Itu maksudnya. Jangan cuma secuil gini, maunya semua. Pasar murah digelar di 5 kecamatan sejak Selasa lalu. Dalam pasar murah ini disediakan kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, serta telur. Pemerintah setempat berharap pasar murah bisa membantu masyarakat terlebih menjelang bulan Ramadan. Ya, selain harga beras dan bumbu dapur yang mengalami lonjakan, pemirsa, harga daging juga terus naik menjelang bulan Ramadan. Bahkan harga daging sapi di Aceh Barat Daya mencapai Rp230.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga daging ayam yang naik hingga Rp45.000 per kilogram di Pacitan, Jawa Timur. Warga Aceh Barat Daya mengeluh dengan harga daging sapi yang mencapai Rp230.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya, harga daging sapi yang dijual tepi jalan lintas nasional Kecamatan Blangpidi dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi jelang puasa Ramadan meski memberatkan warga, tetapi banyak warga tetap membelinya karena hendak membuat menu spesial pada awal melaksanakan ibadah puasa. Di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya, banyak pedagang daging musiman yang hanya berjualan saat menyambut Ramadan dan Hari Raya. Hal ini menjadi tradisi yang disebut Hari Megang. Ambil dari luar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Banda Aceh. Kan mengalami kenaikan harga nih Pak, peminatnya gimana Pak? Kalau peminat kayaknya seperti tahun-tahun kemarin lah, masih stabil. Tidak hanya daging sapi, harga daging ayam juga melonjak drastis. Di Pacitan, Jawa Timur, harga daging ayam melonjak Rp10.000 dari semula Rp35.000, kini menjadi Rp45.000 per kilogram.
Tingginya harga daging ayam tentu saja mengejutkan pembeli di pasar tradisional Arjowinangun. Terlebih lagi, harga kebutuhan lain seperti beras dan bumbu dapur juga telah naik terlebih dahulu. Juga keberatan Mas, apalagi bukan hanya kebutuhan ini aja yang naik, beras juga naik, apa-apa naik sekarang. Tapi ya pastinya gimana lagi ya Mas ya, gajinya juga segitu-gitu aja gitu. Untuk menyiasatinya, para ibu mengurangi belanjaan hingga separuh. Sebab uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Dari Pacitan dan Aceh Barat Daya, News melaporkan.